Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita mulai kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatal iman, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam dan iman yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada kita dengan hidayah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan nikmat ini semakin bertambah dengan nikmat ukhuwah persaudaraan yang Allah satukan di atas kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah yang menyatukan kita semuanya, yang di timur, yang di barat, di utara dan di selatan muka bumi ini. Bahkan dari generasi pertama umat ini sampai generasi terakhirnya mereka adalah bersaudara. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada anak saudara kita Kang Zai hafizahullah. Semoga anak beliau yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesembuhan yang segera, yang tidak menyisakan rasa sakit sedikit pun. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya juga ana mohon maaf ya, qadarullah masya'a fa'al, ana sebetulnya mempersiapkan diri untuk kajian yang pekan sebelumnya, yang pekan lalu ana sudah siapkan, dan subhanallah qadarallahu masya'a fa'al, karena kondisi safar ya ana sudah siapkan sebelumnya, tapi qadarallah masya'a fa'al mungkin karena kesibukan dengan keluarga dan anak dan lain sebagainya, sehingga ana benar-benar terlupakan. Ana nggak ngeh sama sekali dengan agendanya sampai baru besoknya ana baru sadar, astagfirullahaladzim, kemarin semalam harusnya ana ada jadwal kajian ngajar. Qadarallahu masya'a fa'al. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melanjutkan kembali kajian sirah Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Antum mengetahui bahwa di antara peristiwa perang Hunain ini adalah melawan suku Hawazin, ya, lawannya adalah suku Hawazin yang tokoh mereka yang bernama Malik bin Auf, yaitu ketua atau pimpinan kepala suku dari suku Hawazin ini. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika kaumnya atau sukunya masuk Islam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada kaumnya ini yang lainnya, bertanya, bagaimana ceritanya Malik bin Auf? Bagaimana keadaannya? Apa yang sedang dia perbuat? Ya, maka disebutkan bahwa huwa bi Taif ma'as Tsaqif. Ya Rasulullah, dia di bawah perlindungan orang-orang suku Tsaqif di Taif. Maka kemudian Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat kaum muslimin untuk meninggalkan keluarga Auf bin Malik di bibi mereka, ya, bibi mereka sendiri, yaitu Ummu Abdullah ibn Abi Umayyah. Ummu Abdullah ibn Abi Umayyah di kota Mekah. Jadi dititipkanlah keluarga Auf bin Malik yang pada saat itu adalah tawanan-tawanan perang, dititipkan ke bibi mereka sendiri, ya, bibinya Auf bin Malik, Ummu Abdullah bin Abi Umayyah di kota Mekah. Dan Nabi SAW berpesan kepada suku Hawazin dan utusannya, akhbiru Malikan annahu in atani musliman radatu ilahi ahlahu wa maluhu wa malahu wa a'taituhu mi'atan minal ibil. Sampaikan kepada Malik bin Auf, ya, sampaikan kepada dia, jika dia datang sebagai seorang muslim, maka semua keluarganya dan hartanya aku balikan semuanya, dan aku bahkan tambahkan kepadanya 100 ekor onta. Nah, ketika Malik bin Auf mendengarkan hal ini, maka dia mempersiapkan kendaraannya dan menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia keluar dari Taif di waktu malam sampai bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Syi'ranah. Dalam salah satu riwayat katanya di kota Makkah.
Dia masuk Islam dan Islam yang sangat baik, radhiyallahu anhu ardah, dan Nabi SAW membebaskan semua tawanan dari keluarganya, termasuk mengembalikan seluruh hartanya, plus ditambah lagi dengan 100 ekor onta. Dan Nabi SAW menjadikan beliau sebagai pemimpin dari kaumnya, ya, setelah masuk Islam. Ya, setelah masuk Islam itu diserahkanlah kaumnya itu dari suku Hawazin yang saat ini menjadi muslimin, tetap dipimpin oleh Malik bin Auf An-Nasri radhiyallahu anhu ardah. Dan dengan itulah nantinya mereka akan memerangi suku Tsaqif yang ada di Taif. Ya, sehingga setiap ada rombongan penggembala yang keluar dari Taif diserbu oleh mereka. Dan itu menyusahkan sekali bagi suku Taif. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah selesai Nabi SAW membagi ghanimah atau rampasan atau perolehan perang dari peristiwa Hunain ini, Nabi SAW melaksanakan umrah dari Ji'ranah. Ya, yang sering kali umrah ini disebut dalam kitab-kitab hadis atau diistilahkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum dengan umratul Ji'ranah, umrah Ji'ranah. Sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, At-Tirmidzi dalam jami'nya dengan sanad yang hasan dari Muharrish Al-Ka'bi radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Nabi SAW keluar dari Ji'ranah di malam hari untuk melaksanakan umrah. Beliau masuk ke kota Mekah di malam hari, menyelesaikan umrahnya. Setelah itu keluar di malam yang sama. Dan pagi harinya beliau sudah di Ji'ranah lagi. Ya, pagi harinya sudah di Ji'ranah lagi. Ketika matahari mulai tergelincir, ya, beliau, karena matahari sudah mulai siang, gitu ya, beliau keluar dari Batni Sarif, ya, artinya dari arah situ untuk menuju ke kota Madinah. Ya, beliau pulang ke kota Madinah, menuju ke kota Madinah. Beliau SAW menyampaikan, "Famin ajli dzalika khafiyat umrat," dan berkatalah Muharrish Al-Ka'bi radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Famin ajli dzalika khafiyat umratuhu 'alan nas." Oleh karena itulah banyak yang tidak tahu umrahnya Nabi Muhammad SAW ini. Ya, banyak yang tidak tahu. Kenapa? Karena Nabi di malam itu beliau bersiap umrah, di malam itu beliau jalan, di malam itu juga beliau balik. Ya, di malam itu beliau menyelesaikannya dan besoknya langsung pulang ke kota Madinah. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Namun umrahnya Nabi SAW dari Ji'ranah ini tidak sendirian. Sebagaimana Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyampaikan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu i'tamaru min al-Ji'ranah faramalu bil bait wa ja'alu awdiyatahum tahta abatihim qad qadhafuha ala awatiqihimul yusra. Disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW umrah dari Ji'ranah. Mereka berlari-lari kecil, ya, di putaran 3 putaran pertama sebagaimana itu sunnah bagi laki-laki, berlari-lari kecil di sekeliling Ka'bah di 3 putaran pertama, dan mereka membuka lengan kanan mereka, bahu kanan mereka buka. Ini yang diistilahkan dengan iltiba, ya, iltiba, yang membuka bahu kanan mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Qatadah, ya, rahimahullah, beliau bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Kam i'tamara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam?" Ya, Qatadah bertanya, Nabi SAW itu umrah berapa kali? Beliau menjawab, arba'a umar, bahwa Nabi SAW umrah 4 kali umrah. Kulluhunna fi dzilqa'dah illa allati ma'a hajjatihi. Semua umrahnya Nabi itu di bulan Dzulqa'dah, kecuali yang beliau lakukan barengan haji. Ya, kalau bareng haji pasti di Dzulhijjah. Umratun fil Hudaybiyah au zaman al-Hudaybiyah fi Dzulqa'dah. Ya, ketika peristiwa Hudaybiyah itu di Dzulqa'dah. Wa umratun min al-'amil muqbil, ya, dan karena antum tahu bahwa perjanjian Hudaybiyah membatalkan umrah pada saat itu dan diganti di umrah di tahun depan, ya, itu pun di bulan Dzulqa'dah. Wa umratun minal Ji'ranah haitsu qassama ghanaima Hunainin fi Dzulqa'dah. Juga umrah Ji'ranah, yang dari Ji'ranah Nabi SAW umrah itu pun
ketika beliau membagi-bagi ghanimah, ya harta perolehan perang, pun di bulan Dzulqa'dah. Wa umratun ma'a hajjatihi. Dan yang keempat adalah umrah dengan hajinya. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula riwayat yang selanjutnya, rawal Imam Ahmad fi musnadihi wa Ibn Hibban fi sahihi bi sanadin sahih ala syarti syaikhani an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi Ibn Abbas, ya, beliau berkata, i'tamara Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'a umarin, umrata al-Hudaybiyah wa umrata al-Qada min al-Qabil wa umrata al-Ji'ranah wa umratahu allati ma'a hajjatihi. Yang pertama umrah waktu Hudaybiyah, yang kedua adalah umrah membayar umrah Hudaybiyah yang gagal di tahun berikutnya, kemudian yang ketiga umrah Ji'ranah, dan yang keempat adalah umrah bareng hajinya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Sebelum Nabi pulang, ya, sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam pulang ke kota Madinah, beliau menunjuk wali, ya, sebagai pemimpin atau semacam gubernur lah, ya, sebagai gubernur atau wali kota di kota Madinah. Yang beliau tunjuk adalah Attab bin Asid radhiyallahu an, ya. Waktu itu usia Attab bin Asid radhiyallahu an 21 tahun, ditunjuk sebagai wali kota Mekah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah amir pertama. Jadi sebagai wali kota pertama di kota Mekah berdasarkan penunjukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Attab bin Asid radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat banyak hal kepada Attab radhiyallahu anhu. Sebagaimana di antara wasiat itu disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, Ibn Abi Shaybah, dan juga Ibn Abi Shaybah dalam musannafnya dengan sanad yang hasan dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Attab bin Asid radhiyallahu anhu ila ahli Makkah, yang diangkat sebagai wali kota Makkah. Faqala tadri ila aina ba'athtuk? Ba'athtuka ila ahlillah. Kamu tahu aku mengutus engkau sebagai pemimpin terhadap siapa? Terhadap keluarganya Allah. Maksudnya adalah mereka-mereka yang hidupnya adalah untuk mengabdi ke Baitullah. Ya, mereka kerjaannya adalah mengabdi di Masjidil Haram, kata Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW menyampaikan beberapa pesannya. Di antara pesannya Nabi SAW, unhuhum an arba'. Larang mereka dari 4 hal. An bai'in wa salaf, wa an syartaini fi bai', wa an ribhin mala, wa an ribhin ma lam yatman, wa an bai'i mala ma laysa indak. Kata Nabi SAW, larang mereka dari melakukan transaksi dan jual beli, transaksi jual beli dan pinjam meminjam dalam satu akad. Jual beli dan pinjam meminjam dalam satu akad. Larang mereka 2 syarat di dalam satu pembelian. Larang mereka dari menjual barang yang belum mereka miliki. Ya, jadi barang yang belum mereka kuasai. Dan kemudian larang mereka mentransaksikan apa yang tidak dimiliki, yang kau miliki. Maksud 4 larangan ini, ikhwafillah, melarang jual beli yang disertakan juga di situ adalah pinjam meminjam. Maksudnya adalah seperti ketika seseorang mengatakan kamu jual ini dengan saya akan pinjami itu, misalnya begitu. Ya, jadi ada transaksi jual beli, kemudian ada pinjam meminjam di saat yang bersamaan. Kalau kamu jual atau saya jual ini tapi saya pinjam itu dari kamu, misalnya seperti itu, atau sebaliknya. Nah, yang seperti ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena transaksi pinjam meminjamnya mengandung sebuah unsur keuntungan. Dan dalam kaidah riba disebutkan bahwa setiap pinjam meminjam yang mengandung unsur profit, ya, itu adalah riba, walaupun profitnya adalah bukanlah sesuatu barang, bukanlah sesuatu harta tertentu, nilai tertentu. Bisa jadi misalnya keuntungannya adalah itu tadi, mendapatkan keberuntungan transaksi tertentu misalnya, dan lain semisalnya. Hal itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2 syarat dalam satu pembelian. 2 syarat di dalam satu pembelian ini para ulama memiliki banyak penafsiran, namun penafsiran yang dirajihkan oleh sebagian besar ulama maksudnya adalah bai'ul inah, ya, bai'u al-inah, yang dijelaskan oleh para ulama terkait dengan misalnya ada seseorang, ya, inah ini adalah manipulasi
manipulasi riba sebetulnya. Nah, itu semacam sebuah manipulasi terhadap transaksi riba. Ketika saya datang kepada seseorang, saya mau pinjam uang dong, gitu ya. Saya mau pinjam uang. Kemudian pemilik uang itu mengatakan, kebetulan dia seorang pedagang kain misalnya, pedagang kain, dan setelah itu dia mengatakan, saya nggak punya uang, tapi saya punya barang, kain nih misalnya. Kamu beli dari saya, ya, kamu beli dari saya, harganya misalnya ini cash, tapi transaksinya nanti itu dibalikkan lagi kepada si pemilik barang lagi. Barangnya balik lagi kepada pemilik barang lagi dengan dijual secara tempo. Ya, jadi akhirnya orang itu sebetulnya ngutang. Ya, ngutang 1 juta misalnya. Barangnya nilainya 1 juta. Tapi karena kemudian dijual lagi dengan sistem tempo, maka dia bayarnya menjadi 2.200.000 per bulan misalnya seperti itu. Ya, ini menjadi sebuah transaksi riba sebetulnya. Alat benda itu cuma dijadikan sebagai alat memutar saja untuk memanipulasi transaksi riba, dan itu adalah haram. Wa an ribhi ma lam yadman, dan dilarang untuk mendapat keberuntungan transaksi dari barang yang belum kamu kuasai. Maksudnya adalah ketika kita menawarkan suatu barang tertentu, ya, kita tawarkan kepada seseorang, kamu mau ini enggak, atau saya jual ini dan itu, barang itu ketika dia harus membelinya terlebih dahulu baru dijual kepada orang lain. Dan kemudian yang terakhir, wa an bai'i ma laisa indak, dan kamu dilarang untuk menjual yang bukan milikmu, ya, barang milik orang lain kemudian kita menjualnya, itu dilarang oleh Nabi SAW. Bagaimana kemudian sebagai reseller dan yang semisalnya? Reseller dan semisalnya, jika ada akad spesifik antara pemilik barang dengan si reseller, itu dibolehkan. Maksudnya aspek akad spesifiknya apa? Bisa satu di antara dua. Yang pertama adalah misalnya dia mendapatkan prosentase dari nilai jual, atau misalnya si pemilik barang menjual dengan harga tertentu dan dipersilahkan bagi si reseller ini untuk memarkup harga yang dia dapatkan dari pemilik barang. Nah, itu dua-duanya adalah akad yang harus dimiliki oleh seorang reseller sebelum dia menjual suatu barang kepada pihak lainnya. Kalau tidak ada akad ini terlebih dahulu, maka dia terkena dengan larangan ini, yaitu menjual apa yang bukan miliknya. Wallahu a'lam bishawab. Lebih detailnya mungkin antum di dalam kajian-kajian fiqh muamalah akan antum dapatkan akan hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada sebuah peristiwa lagi yang lainnya yang dialami oleh salah seorang sahabat yang bernama Abu Mahdhurah radhiyallahu anhu. Ya, perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah, beliau bertemu dengan Abu Mahdhurah radhiyallahu anhu, dan beliau akhirnya masuk Islam pada saat itu. Ini ada kisahnya, sebagaimana dalam Musnad Imam Ahmad, Ibnu Hibban dalam Sahihnya dengan sanad yang hasan dari Abu Mahdhurah radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan bahwa saya keluar, kata Abu Mahdhurah, saya pergi dengan beberapa orang, ya, dan kita di perjalanan Hunain. Ketika itu Nabi SAW arah pulang dari Hunain, dan kami bertemu dengan Nabi SAW di sebagian jalan ini. Di waktu pertemuan ini bertepatan dengan waktu azan, ya, waktu azan. Kami mendengar suara azan itu, ya, dan kami ini pada saat itu menjauh dari rombongan kaum muslimin. Ya, kami menjauh. Dan kemudian kami coba suara azan itu kami teriakkan ulang, kami tirukan sambil mengolok-oloknya. Ya. Diulang-ulang sambil diolok-olok suara azan itu, ditiru sambil diistihza, sambil diolok-olokkan. Sampai hal itu didengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kami pun dipanggil oleh Nabi, kami pun berdiri di hadapan beliau. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ayyukum alladhi sami'tu sawtahu qad irtafa'? Siapa di antara kalian yang meninggikan suaranya itu, yang melolongkan suara azan itu dan memainkannya? Semuanya nunjuk ke aku, kata Abu Mahdhurah. Ya, semuanya nunjuk ke aku. Ini orangnya, ini yang meninggikan suaranya. Dan memang benar, kata Abu Mahdhurah, memang benar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melepas mereka semuanya dan menahanku. Kemudian kata dia,
kata Abu Mahdzura, tidak ada sesuatu yang paling aku benci melebihi apa yang beliau suruh kepadaku. Ya, beliau menyuruh sesuatu, namun aku nggak suka dengan apa yang beliau suruh itu. Disuruh apa dia? Beliau menyuruhku untuk mengumandangkan adzan. Ya, kemudian Nabi SAW mengajarkan kepadaku adzan ini. Ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Kemudian Nabi SAW mengajarkan kepadaku itu, mengajarkan adzan, dan Nabi SAW bersabda, irja' wamdud sautak. Ulangi, tinggikan, panjangkan suaramu, kata Nabi SAW. Thumma qala, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Ya, dan kemudian diulanglah oleh Abu Mahdzurah radhiyallahu an. Kata Abu Mahdzurah, setelah aku memandangkan azan dengan suaraku yang lantang ini, Nabi SAW memanggilku dan memberikan kepadaku sekantong berisi perak. Sekantong berisi perak. Dan setelah itu beliau meletakkan tangannya di ubun-ubunku. Kemudian setelah itu beliau mengusap wajahku 2 kali. Kemudian beliau melewati depanku, ya, di hadapanku menggosoknya, menggosok lambungku, ya, dan menggosok lambung dan hatiku. Ketika sampai tangan beliau di pusarku, di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Barakallahu fik, Barakallahu fik. Dalam riwayat yang lain, Allahumma barik fihi wa barik alaihi. Ya Allah, berkahilah dia dan berilah tambahan keberkahan kepadanya. Kata Abu Mahdzurah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya Rasulullah, murni bi'ta'dzini bi Makkah. Ya Rasulullah, izinkan aku menjadi muadzin di kota Makkah. Maka kata Nabi SAW, qad amartuka bihi. Aku perintahkan kamu jadi muadzinnya Makkah. Maka dia pun, apa kata Abu Mahdzurah, wa dhahaba kullu syai'in kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min karahiyah. Wa 'ada dzalika mahabbatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semua kekesalanku, ketidaksukaanku terhadap apa yang datangnya dari Nabi SAW berubah semuanya, hilang semuanya, dan berubah menjadi sebuah kecintaan yang luar biasa kepada Nabi SAW. Maka selesai perintah itu, aku mendatangi Attab bin Asid radhiyallahu anhu. Attab bin Asid yang merupakan wali kota Mekah pertama. Aku menemui beliau di kota Mekah dan kemudian aku sampaikan tugasku atas perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa aku diperintah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi muadzin di kota Mekah. Maka diterimalah oleh Attab bin Asid radhiyallahu an dan beliau menjadi muadzin. Antum tahu ikhwafillah berapa usia Abu Mahdzurah ketika menjadi muadzin ini, diajari azan dan menjadi muadzin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi muadzin di kota Mekah. Usia beliau 16 tahun. Ya, usia beliau 16 tahun. Dan beliau menjadi muadzin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dari tahun 8 Hijriyah ini sampai beliau meninggal dunia di tahun 59 Hijriyah. Ya. Jadi kurang lebih 51 tahun beliau menjadi muadzin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, beliau menjadi muadzin di Masjidil Haram. Setelah itu beliau digantikan oleh anaknya. Anaknya digantikan oleh cucunya. Terus demikian berlaku di kota Mekah. Allahu Akbar. Sehingga Mus'ab bin Abdullah berkata, Ama wa rabbil ka'batil mastura, wa ma tala Muhammadun min surah, wal naghamatu min abi mahdzura, la af'alanna fi'lata madhkura. Ya, beliau memuji, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuji Abu Mahdzura yang menjadi muadzinnya kota Makkah. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Dari 2 kisah ini, pengangkatan Attab bin Asid radhiyallahu an
sebagai wali Mekah dan pengangkatan Abul Mahdhurah sebagai muadzin di Masjidil Haram yang usianya Attab, berapa usianya? 21 tahun. Beliau jadi wali kota. Berapa usianya Abu Mahdhurah menjadi gubernur, menjadi muadzin? 16 tahun. Ya. Dan ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, di sini antum melihat bagaimana kualitas pendidikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menjadikan mereka sebagai orang-orang yang bertanggung jawab dan mengemban tanggung jawab itu dengan benar, dengan apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam didikkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Dan ini sangat berbeda dengan metode pengajaran barat. Ya, ketika usia 21 tahun, 22, 23 masih anak-anak, malah masih bergantung berat terhadap kedua orang tuanya. Mereka masih mentah sama sekali, butuh support sana dan sini. Namun beda dengan pendidikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita, beginilah seharusnya mendidik suatu generasi, bahwa dengan membiasakan mereka diberi amanah dan diperintahkan kepada mereka untuk bertanggung jawab, diajarkan kepada mereka untuk berkomitmen, diajarkan kepada mereka ilmu agama, diajarkan kepada mereka tentang apa yang boleh dan yang tidak boleh dalam banyak hal, terutama syariat, terutama diantaranya juga adalah di dalam transaksi jual beli. Karena sebagai seorang wali kota atau pemimpin suatu daerah, dia bukan hanya sekedar menangani satu kasus tertentu saja terkait dengan keagamaan, tapi juga terkait dengan permasalahan ekonomi dan yang lain sebagainya, yang itu menjadi tanggung jawab seorang wali kota. Nah, dan di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dan menunjukkan kepada kita bukan masalah usia, tapi bagaimana kecakapan dan kecukupan kemampuan seseorang secara skillnya, secara ilmu pengetahuannya, secara kemampuannya, bahwa seseorang itu ketika dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dan fisik yang sehat, yang kuat, maka dialah orang yang layak untuk menjadi pemimpin walaupun jauh lebih muda dibandingkan yang lainnya. Sebagaimana dikisahkan di dalam surat Al-Baqarah terkait dengan pengangkatan Talut sebagai pemimpin, ya. Wa qad zadahu bastatan fil ilmi wal jism, bahwa Allah telah memberikan kepada dia kelapangan ilmu dan fisik. Ya, Allah sebutkan kelebihan ilmu dan fisiknya yang menjadi prioritas yang menyebabkan beliau dijadikan pemimpin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaumnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka pulanglah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Dan beliau sampai di kota Madinah ya di bulan Dzulqa'dah tanggal 6 atau 6 tanggal 6 bulan Dzulqa'dah di tahun ke-8 Hijriyah. Para ulama di antara Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, beliau menyampaikan, lillahi ma afsahal mada baina hadhihi al-awbah al-dhafirah ba'da an tawajjaha Allah hamatahu bil fathil mubin wa baina maqdamihi ila hadzal balad an-nabil منذ 8 a'wam. Bagaimana kesenjangan yang sangat berbeda antara kepulangan yang ini dengan keberangkatan pertama 8 tahun yang lalu. Ketika beliau 8 tahun yang lalu datang ke kota Mekah, datang ke kota Madinah. Ya, ketika beliau 8 tahun yang lalu datang ke kota Madinah untuk mencari keamanan. Lari sebagai orang yang terasing untuk mendapatkan support dan dukungan dan pertolongan. Allah Subhanahu wa taala kemudian memuliakan orang-orang Ansar, memuliakan mereka karena kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kemudian mereka beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, menolong beliau, memuliakan beliau, mengikuti cahaya yang diturunkan bersama beliau, dan menjadi ringan dan enteng bagi mereka untuk memusuhi seluruh umat manusia demi beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah 8 tahun dari peristiwa itu, saat ini masuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah yang dulunya disambut oleh mereka sebagai orang yang hijrah dalam keadaan untuk mengamankan dirinya, untuk menyelamatkan dirinya, untuk menyelamatkan dakwah ini.
Dan kali ini mereka menyambut untuk kedua kalinya. Namun dengan sambutan yang berbeda, dengan kondisi yang berbeda. Kali ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang setelah menundukkan kota Mekah. Setelah kota Mekah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Dan semua pembesar-pembesarnya, tokoh-tokohnya, kesombongan dan jahiliyahnya dimusnahkan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semuanya tunduk dengan kemuliaan Islam. Tunduk terhadap kemuliaan Islam. Setelah itu bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan semua kesalahan-kesalahan mereka. Dan memang benar janji Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan di akhir surat Yusuf, "Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Maka ikhwafillah, ujian-ujian di dalam kehidupan, mungkin antum menghadapi ujian-ujian di dalam dakwah dan lain sebagainya. Ujian-ujian itu ketika antum respon segala sesuatunya dengan takwa dan sabar, Allah janjikan, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan pahalanya orang-orang yang berbuat ihsan. Pahala orang yang suka berbuat baik tidak akan disia-siakan. Orang baik akan berakhir dengan baik. Orang fasik, orang jahat akan berakhir dengan keburukan. Walaupun ba'dahin, walaupun untuk butuh waktu sekian puluh tahun. Allah sebutkan ini di akhir surat Yusuf ayat 90. Bagaimana antum membaca kisah Yusuf alaihissalam. Bagaimana beliau dikalahkan dari masa kecilnya. Tapi beliau berakhir dengan kemuliaan dan kemenangan. Demikian pula dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula lah sunnatullah terhadap seluruh apa yang terjadi di muka bumi. Maka antum ikhwafillah perlu bersabar, bertakwa dan bersabar. Memohon kepada Allah keistiqamahan di atas takwa. Lebih baik terlihat kalah ya di mata musuh, mati di atas ketakwaan. Boleh mereka melihat itu sebagai sebuah kekalahan, tapi kita yang menjalaninya mati di dalam jihad fisabilillah, di dalam berdakwah, di dalam mempertahankan dan memperjuangkan agama Allah, ini adalah kematian yang mulia. Itu adalah sebuah kemenangan ketika seseorang diakhirkan hidupnya dalam keadaan husnul khatimah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah peristiwa Taif, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah pulang ini di bulan Dzulqa'dah, ya di bulan Dzulqa'dah akhir tahun Hijriah, di tahun Dzulhijjah, sebelum mau masuk tahun ke-9 Hijriah, sebelum masuknya tahun ke-9 Hijriah. Antum mengetahui ikhwafillah, di antara orang-orang yang dihalalkan darahnya, yang kisah yang belum tersampaikan terkait dengan orang-orang yang halal darahnya ketika Fathu Makkah, ada seseorang yang bernama Ka'ab bin Zuhair Ibnu Abi Sulm, ya orang yang termasuk yang dihalalkan darahnya oleh Nabi, diperintahkan untuk dibunuh karena suka mengejek dan menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bait-bait syairnya. Dan syair ini adalah salah satu sarana medsos di zaman itu. Ya, ketika seseorang dengan bait-bait syairnya, mereka begitu gampangnya memviralkan sesuatu dengan syair-syair yang mereka buat. Dan Ka'ab bin Zuhair Ibnu Abi Sulma ini termasuk orang yang sangat jago, yang luar biasa dalam syair-syairnya. Ayahnya, Zuhair bin Sulma, termasuk salah seorang dari orang-orang yang bait syairnya digantung, dipasang di pintu Ka'bah, di tembok Ka'bah. Ya. Jadi ada 7 penyair, ya 7 penyair yang setelah diseleksi sedemikian rupa oleh mereka, syair-syair terhebat itu layak untuk digantungkan atau dipasang di tembok Ka'bah. Di antaranya adalah ayah dari Ka'ab bin Zuhair, itu Zuhair ibnu Abi Sulma. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika Ka'ab menyadari dirinya terancam, bahwa dia dihalalkan darahnya, dia melarikan diri.
Ya, walaupun nanti akhirnya dia kemudian mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyatakan keislamannya. Dan kisahnya ini diriwayat oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadrak, Ibnu Ishaq dalam Sirah dengan sanad yang terputus. Yang diantara kisahnya itu ya bahwa dia beserta keluarga saudaranya yang bernama Bujair keluar dari kota Mekah, ya, sampai mereka bertemu, sampai mereka berada di satu tempat yang bernama Abraq al-Uzaf. Abraq al-Uzaf itu salah satu mata air milik Bani Asad. Itu perjalanan menuju kota Madinah. Dan Bujair berkata kepada Ka'ab, jagalah kambing-kambing kami di sini sampai aku balik, ya, sampai aku menemui orang ini, yaitu maksudnya Nabi SAW, dan aku ingin mendengarkan apa yang beliau sampaikan. Maka Ka'ab pun tinggal di sana. Bujair melanjutkan perjalanannya ke kota Madinah menemui Nabi Muhammad SAW. Dan ketika bertemu Nabi SAW dan dia mendengarkan semua ajaran Islam, maka masuk Islamlah dia. Ketika saudaranya Ka'ab bin Zuhair ini mendengar saudaranya Bujair masuk Islam, dia kesal, dia marah. Ya, dan dia mengarang bait-bait syair untuk mengejek saudaranya dan termasuk juga mengejek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan mengejek saudaranya dan mengejek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bait-bait syair itu. Dan dikirimkanlah bait-bait syair ini kepada Bujair, ya, yang beriman ini. Ketika sampai kepada Bujair bait-bait syair tersebut, dia tidak mau menyembunyikan bait-bait syair itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia sampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beberapa bait syair yang menghina dan mengejek beliau, ya, Nabi SAW pun menyampaikan, man laqiya Ka'ban falyaqtulhu. Yang ketemu Ka'ab boleh membunuhnya, kata Nabi SAW. Antum tahu bahwa bait syair ini adalah sarana untuk memviralkan sesuatu di zaman itu, ya, untuk membuat sesuatu itu begitu masif dan viral, ya, karena mereka itu hidup dengan budaya ini, dengan budaya bait-bait syair. Ketika mereka mengejek seseorang dengan sebuah kisah atau dengan sebuah bait syair tertentu, maka bait syair itu akan menjadi sebuah legenda yang teringat dan dihafalkan, yang menjadi sebuah tradisi yang terus diingat dan dihafal bahkan sampai berabad-abad. Ya, kalau memviralkan sesuatu hanya dengan sebuah berita viral melalui buzzer, ya buzzer itu paling sebentar doang, momentumnya tertentu saja dan lewat begitu saja. Tapi tidak dengan sebuah bait syair. Ya, contoh misalnya, bagaimana sebagian orang menceritakan tentang temperamennya suatu kabilah dari bangsa Arab yang bernama Bani Tamim misalnya. Ya, Bani Tamim atau suku At-Tamimi itu dikenal sebagai salah satu kabilah Aribah, ya, salah satu keturunan Qahtan, ya, dari keturunan Arab asli, ya, yang mereka itu yang dikenal orangnya rata-rata memiliki sikap yang lantang dan tegas. Sampai dalam salah satu bait syair disebutkan, idza ghadibat 'alaika banu tamimin hasibtan nasa kullahum ghidaba. Ya, kalau ada Bani Tamim lagi marah kepadamu, kamu akan kira semua manusia lagi marah kepadamu. Saking kencangnya ketika dia ngamuk. Ya, ini menjadi sebuah perumpamaan, ya, menjadi sebuah makalah, menjadi sebuah kata yang ungkapan yang diturunkan yang seperti itu kemudian direkam oleh ratusan jutaan orang mungkin, ya, dan demikian pula dengan bait-bait syair ejekan ini tadi akan menyebabkan hal yang seperti itu. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini terjadi ketika Bujair dan Ka'ab, ketika itu mereka dari Mekah, kemudian mereka mau ke Madinah dan Bujair masuk Islam. Di sana tinggal di kota Madinah, adapun Ka'ab tetap di Mekah pada saat itu. Nah, ketika kota Mekah ditaklukkan oleh kaum muslimin dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Taif, Bujair menulis surat kepada saudaranya tentang hal ini, ya, menyebutkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghukum mati orang-orang yang menghina dan merendahkan beliau di kota Mekah. Nah, kemudian kata Bujair kepada saudaranya Ka'ab, kalau kamu masih sayang terhadap dirimu, pergilah menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang Muslim, karena beliau tidak akan membunuh seorang Muslim siapapun dia.
Namun kalau kamu tidak mau menjadi seorang muslim, selamatkan dirimu. Ya, selamatkan dirimu. Dan aku yakin kamu nggak bakal bisa selamat. Kamu tidak akan bisa lari. Maka setelah itu dibalaslah surat Bujair ini oleh Ka'ab dengan bait syair. Ya, man muballighun Ka'ban fahallaka fillati talumu 'alaiha batilan wa hiya ahzamu ila Allah lal 'uzza wa lal lati wahdahu fatanju idza dzaka an-najaa wa taslamu lada yawmin la yanju wa laysa bimuflatin minan nasi illa tahirul qalbi muslimu. Ya, dan sampaikanlah, ya, kemudian si adik ini menyampaikan dengan menjawab bait syair kepada saudaranya Ka'ab, ya, tolong sampaikan kepada Ka'ab, ya, bahwa orang yang kamu hina, yang kamu cela, sekarang ini menjadi orang yang sangat mulia dan besar. Hanya kepada Allah lah tempat kita memohon dan berdoa, bukan kepada Uzza dan Latta. Hanya dia saja. Maka dengan itu engkau akan selamat dari segala malapetaka. Di hari yang tidak akan ada seorang pun yang bisa lolos dan menghindar dari hari tersebut, kecuali orang yang hatinya bersih dan dia seorang muslim. Dan kemudian dia berkata, ilam, dinasihati lagi dalam risalah itu, dalam suratnya, bahwa Rasulullah SAW tidaklah seorang pun mendatangi beliau, menghadap beliau dengan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kecuali pasti diterima oleh Nabi SAW. Kalau sampai kepadamu risalahku ini, suratku ini, masuk Islamlah kamu dan datanglah kemari. Ketika Ka'ab membaca surat itu, maka dia merasa nggak ada tempat lari. Dia tahu nggak ada tempat untuk pergi dan menghindar. Dia sayang kepada dirinya. Dan kemudian bagaimana itu kemudian membuat dia galau dan membuat dia kemudian bercerita kegalauannya ini kepada teman-teman sekitarnya. Sehingga terjadi perdebatan antara dia dengan teman-temannya ini tadi. Sehingga sebagian temannya mengatakan itu pasti mati. Kalau itu datang ke Muhammad, mati itu. Itu sudah dapat ada pengumuman besar yang mengumumkan barang siapa bertemu dengan Ka'ab, dia harus dihukum mati. Ya, dia harus dihukum mati. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka karena tidak ada pilihan lain kecuali dia masuk Islam, dan kemudian dia berangkat, dia menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak cukup sampai di sana, dia nantinya akan mengarang sebuah bait-bait syair yang sangat indah, yang luar biasa, yang menjadi warisan turun-temurun sampai hari ini pun bagi mereka-mereka yang mempelajari sastra Arab. Ya, mereka mengenal bait syair yang berjudul Banat Su'adu. Ya, Banat Su'adu fa qalbil yawma matbulu mutayyamun ithraha lam yafsad maqbulu. Itu salah satu bait syair yang sangat dikenal di kalangan mereka yang belajar sastra Arab, yang cukup panjang, yang menceritakan di sana tentang kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, menceritakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan akhlaknya, dengan dakwahnya dan lain sebagainya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dia menceritakan juga bagaimana orang yang berusaha untuk mengadu domba antara dirinya dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, orang yang menghasut dia, membujuk dia supaya membatalkan niat dia untuk memeluk Islam. Namun dia tetap bersikukuh. Dia berangkat ke kota Madinah. Ketika itu Nabi SAW sholat subuh. Dia masuk ke kota Madinah dan memasuki masjid beliau. Ketika Nabi SAW selesai sholat subuh, didatangi oleh Ka'ab. Dan Nabi SAW tidak kenal, ya, dengan Ka'ab ini. Nabi SAW tidak pernah mengenali Ka'ab bin Zuhair ini sama sekali. Tidak tahu wajahnya. Dan kemudian Ka'ab bertanya, ya Rasulullah, inna Ka'ab bin Zuhair qad ja'a liyusta'man minka ta'iban musliman. Ya Rasulullah, Ka'ab bin Zuhair datang untuk meminta keamanan darimu. Dan dia datang sebagai orang yang bertaubat dan sebagai seorang muslim. Fahal anta qabilun minhu in ana ji'tuka bihi? Ya Rasulullah, kalau saya datang membawa Ka'ab bin Zuhair sebagai seorang yang bertaubat dan muslim, saya bawa kemari, apakah engkau mau menerimanya ya Rasulullah?
mau menerima beliau. Padahal ini orang yang suka mencela dan menghina beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Nah, iya, saya akan terima dia. Saya akan terima dia." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disitulah Ka'ab bin Zuhair mengatakan, "Ana ya Rasulullah Ka'ab bin Zuhair." Akulah Ka'ab bin Zuhair ya Rasulullah. Ada salah seorang sahabat Ansar lompat, ingin menerkam dia, ingin membunuhnya. Dan kemudian dia mengatakan, sahabat Ansar mengatakan, "Ya Rasulullah, da'ni wa aduwallahi adrib unuqahu." Biarlah saya membunuh, memenggal kepala musuh Allah ini. Kata Nabi SAW bersabda, "Da'hu annak." Biarkan dia. Qad ja'a taiban nazi'an amma kana alaihi. Dia datang untuk bertaubat, untuk menyesali semua yang telah dia perbuat. Dia telah menyesal. Tidak boleh kita menghukumnya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Islam menutup semua kesalahan-kesalahan yang dilakukan sebelumnya. Nah, di saat itulah dia melantunkan bait-bait syairnya yang dikenal dengan banat su'adu faqalbil yawma matbulu mutayyamun ithraha lam yufid makbulu lam yufda makbulu. Kemudian di dalamnya disebutkan, "Nubbitu anna Rasulullah auda'ani wal afu inda Rasulillah ma'mulu. Mahlan hadaka alladhi a'taka nafilatal Qur'ani fiha mawa'idun wa tafsilu. La ta'khudhanni bi aqwalil wushati wa lam udhnib walau kathurat fiyya al-aqawilu." Aku diberitahu bahwa Rasulullah SAW telah berjanji, bahwa beliau berjanji untuk memaafkan dan mengampuni. Dan ampunan dan maaf beliau adalah sesuatu yang sangat bisa diharapkan. Dialah orang yang dialah Muhammad, engkaulah Muhammad yang telah diberi hidayah oleh Allah dengan Al-Quran, yang di dalamnya penuh nasihat dan rincian. Jangan engkau hukum aku, wahai Rasulullah, dengan ucapan orang-orang yang suka mengadu domba. Bukan karena sebuah kesalahanku, karena begitu banyak perkataan yang dinisbatkan kepada aku. Kemudian dia mengatakan di dalam baitnya syair cukup panjang, dalam sebuah buku tersendiri disyarah oleh para ulama. Bait syair ini ana memiliki syarah untuk bait syair Banat Su'ad ini tadi. "Innar rasula lanurun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu. Fi usbatin min Quraisyin qala qailuhum bi batni Makkah lamma aslamu zulu." Kata Ka'ab bin Zuhair dalam salah satu baitnya ini, beliau menyampaikan, sesungguhnya Rasulullah SAW, benarlah beliau adalah sosok cahaya yang dicari penerangan dengan mengikuti beliau. Beliau adalah salah satu pedang di antara pedang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terhunus, yang muncul dari kelompok Quraisy. Dia di kota Mekah, dan ketika mereka masuk Islam, mereka menjadi orang-orang Muslim yang baik. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Ka'ab bin Zuhair mengucapkan, "Inna Rasulullah nurun yustadha'u bihi." Sesungguhnya Rasulullah SAW adalah cahaya yang dicari cahaya dengannya. Nabi SAW menggunakan jubah. Jubahnya yang dikenal dengan burdah. Ya, jubahnya ini dilepas oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dihadiahkan kepada Ka'ab radhiyallahu anhu. Ya, dihadiahkan kepada Ka'ab radhiyallahu anhu. Ka'ab bin Zuhair. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sampai Muawiyah ibnu Abi Sufyan pernah mendatangi Ka'ab bin Zuhair, menawar jubah itu dengan harga 10.000 dinar. 10.000 keping emas. Namun Ka'ab mengatakan, "Ma kuntu liuthira bi thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadan." Bagaimana saya mau memberikan pakaian Rasulullah SAW kepada orang lain? Seberapa pun tidak akan saya jual. Namun ketika Ka'ab bin Zuhair radhiyallahu meninggal dunia, maka itu menjadi warisan anak-anaknya. Maka Muawiyah membelinya dengan 20.000 keping emas. Dan mereka menerima harga tersebut. Ya, dan itu yang dipakai oleh Ka'ab Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan riwayat-riwayat ini, ya riwayat-riwayat tentang Ka'ab bin Zuhair ini sesuatu yang sangat masyhur, ya. Namun kemasyhurannya ini diperdebatkan kesahihannya oleh para ulama. Di antaranya Al-Hafidz Al-Iraqi rahimahullah, beliau mengatakan, ya, sebagaimana dikutip oleh Imam Asy-Syaukani,
wa hadhihi al-qasidatu qad rawainaha min turuqin la yasihu fiha syai'un wa dzakaraha Ibnu Ishaq bisanadin munqati'. Qasidah ini, riwayat tentang qasidah Banat Su'ad itu kami riwayatkan dengan banyak jalur, ya, namun sayang tidak ada satupun yang sahih, dan Ibnu Ishaq meriwayatkannya namun dengan sanad yang terputus. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan dalam Al-Bidayah wa Nihayah, wa hadha min al-umur al-mashhurah jiddan walakinna lam ara dhalika fi syai'in min hadhihi al-kutub al-mashhurah bi isnadin artadhihi wallahu alam. Riwayat ini sangat masyhur sekali tentang Banat Su'ad, Ka'ab bin Zuhair ini begitu besarnya, riwayatnya begitu terpopulernya, namun saya tidak melihatnya dalam salah satu hadis yang bisa dengan sanad yang bisa saya ridhoi dengan sanadnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu kata Ibnu Katsir rahimahullah ketika menyebutkan tentang riwayat Ka'ab bin Zuhair dan qasidahnya Banat Su'ad. Dan dari sini ikhwatal iman, maka mulai muncullah, ya, dari situ, karena Banat Su'ad itu berisi tentang pujian kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian dari situ Ka'ab bin Zuhair menerima burdah, ya, jubah Nabi Muhammad SAW. Sebagian orang pun mulai mengarang qasidah-qasidah yang berisi pujian-pujian kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diantaranya misalnya Al-Busiri, ya, mengarang qasidah diberi judul dengan judul Al-Burdah, ya, arti jubah Nabi SAW. Dan itu ditambahkan dengan sebagian kelompok tasawuf itu meriwayatkan dengan riwayat-riwayat yang dibubuhi dengan banyak khurafat, dengan hikayat-hikayat yang aneh dan nyeleneh, ya. Di antaranya di dalam qasidah burdah itu yang diawali dengan salah satu baitnya, amin tadzakkuri jiranin bidhi salami mazajta dam'an min nuqlatin bidami, ya, dan seterusnya. Dan di dalam bait syairnya penuh dengan khurafat, dengan kesyirikan dan lain sebagainya, yang kemudian dikisahkan katanya, ya, si pengarang qasidah ini bermimpi bertemu Nabi SAW, dan Nabi SAW pun memberikan burdahnya atau jubahnya ini kepada si penulis bait syair itu, maka dia menjudulinya, memberikan judul terhadap qasidah-qasidah itu dengan qasidah burdah atau dikenal dengan Burdatul Busiri. Dan tidak berhenti sampai di sana, bahkan sastrawan-sastrawan lain sesudahnya pun mengarang yang serupa, ya. Di antaranya kalau tidak salah Ali Ahmad Bakthir, dari salah seorang penyair dari Yaman yang dia besar dan kemudian meninggal dunia di Mesir, juga menulis qasidah burdah juga, ya, dan juga beberapa sastrawan-sastrawan yang lainnya yang isinya adalah pujian-pujian, pengagungan-pengagungan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu pada dasarnya mubah selama tidak mengandung unsur hulu, berlebihan, ya, berlebihan dalam arti sampai menempatkan Nabi SAW kepada posisi yang tidak semestinya, seperti menisbatkan kepada beliau sifat-sifat ketuhanan, menisbatkan kepada beliau hal-hal yang tidak layak bagi beliau, tapi itu adalah layaknya bagi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam qasidah burda yang masyhur itu disebutkan, fa inna min judika dunya wa durrataha wa min ulumika ilman lauhi wal qalami, sesungguhnya di antara kedermawananmu adalah dunia dan akhirat, dan sesungguhnya di antara sebagian ilmumu adalah ilmu lauhul mahfuz dan pena. Ya, ini adalah sikap berlebihan, bagaimana Nabi SAW dikatakan bahwa dunia dan akhirat dari kedermawanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bahwa sebagian ilmu beliau adalah ilmu yang ada di Lauhul Mahfuz dan apa yang ditulis oleh pena takdir. Ini adalah sesuatu yang tidak layak dinisbatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan sampai si penulis bait syair tersebut berdoa meminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bait syairnya dengan mengatakan, ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amami, wahai semulia-mulianya makhluk, aku tidak memiliki tempat berlindung kecuali engkau ketika terjadi suatu musibah yang sangat masif, yang sangat besar. Ini sikap hulu ketika berlebihan, ketika mengatakan atau berdoa di dalam bait syairnya, meminta, memohon kepada Rasulullah SAW, sedangkan antum tahu bahwa kita tidak boleh berdoa kecuali hanya kepada Allah, sebagaimana firman-Nya, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid-masjid itu milik Allah, janganlah kamu berdoa bersama Allah sesuatu pun yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ikhwah fillah, inilah apa yang kita pelajari dari sirah, sepenggal sirah dari kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepulangnya beliau
dari peristiwa Hunain menuju kota Madinah sebagai orang yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada beliau kemenangan sebagaimana yang telah Allah janjikan jauh sebelum itu, sebagaimana Allah firmankan sepulang beliau dari peristiwa Hudaybiyah dengan menurunkan surat Al-Fath, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepadamu dengan pertolongan yang mulia, kemenangan yang mulia. Walillahil hamdu wal minnah. Alhamdulillah. Barakallahu fiikum. Ikhwatal iman, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan dari apa yang disampaikan atau yang lainnya, tafadhol, silahkan. Ya Ustadz, Masya Allah, jazakumullahu khairan Ustadz atas materinya hari ini. Ada pertanyaan Ustadz yang sudah tertulis. Izin untuk membacakan Ustadz. Ahlan wa sahlan. Ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apabila saya sudah pernah haji dan umrah, kemudian saya mau membadalkan keluarga saya yang sudah meninggal, apakah itu diperbolehkan? Yang meninggalnya ini sudah berhaji dan sudah umroh juga. Kemudian Ustadz, sekali badal, maksudnya ketika saya umroh, berapa kali boleh membadalkan orang yang sudah meninggal dari keluarga saya tersebut, Ustadz? Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustadz. Barakallahu fiik. Wallahu a'lam bishawab. Memang ini termasuk sesuatu yang dikhilafkan di antara para fuqaha terkait dengan membadalkan umrah bagi orang yang sudah pernah haji dan umrah. Namun wallahu a'lam bishawab, ana melihat bahwa jika yang dibadalkan adalah orang tua dari orang tersebut, maka hal itu dibolehkan. Ya, mau berapapun atau berapa kali pun dia ingin membadalkannya, tafadhal, silahkan. Itu dibolehkan. Karena ini bagaimana disebutkan dalam banyak riwayat, banyak dalil yang menjelaskan bahwa setiap amalan seseorang itu terputus kecuali 3, diantaranya dalilnya adalah itu, dan diantaranya adalah amalan seorang anak, amalan seorang anak kepada untuk orang tuanya, ya, doa seorang anak untuk orang tuanya, termasuk amalan-amalannya, sedekahnya, termasuk bacaan Qur'annya misalnya, atau yang lainnya, amalan anak itu akan sampai kepada kedua orang tuanya, termasuk juga umrah atau haji yang dilakukannya, apakah itu sekali atau lebih dari sekali. Namun ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, juga ya, kondisi yang kedua terkait dengan mengulang-ulang ibadah umrah. Ini pun permasalahan yang juga sangat khilaf di antara para ulama. Yang Anda dapati di antara ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, di antara madhab yang 4 ini, jumhur mengatakan boleh akan hal ini. Ya, mengulang-ulang di dalam satu safar. Oleh karena itulah di dalam setiap perjalanan umrah ini, seringkali Ustadz ini si fulan mengulang-ulang safarnya, umrahnya. Boleh enggak boleh, atau boleh dan sebagainya. Dan sedangkan ulama ini, syekh ini, alim itu mengatakan begini dan begitu. Anda berkatakan bahwa permasalahan ini permasalahan khilaf yang sangat besar ya di kalangan ahli sunnah wal jamaah, di antara para ulama ahli fiqih, ya, di antara ulama ahli sunnah yang membolehkannya dari mazhab Syafi'i, di antaranya Imam Malik, Imam Nawawi rahimahullah, yang beliau memiliki hujah-hujah yang sangat kuat tentang hal ini, termasuk juga di antara ulama Malikiyah, di mazhab Imam Malik, Ibnu Abdul Bar, yang seorang ahli sunnah, seorang salafi juga, dan beliau bagaimana beliau juga mengatakan bolehnya akan hal ini. Nah, karena melihat masifnya tentang hal ini, dan juga anak pernah hadir di dalam salah satu sidang para ustadz-ustadz Dewan Fatwa yang mereka memperdebatkan tentang permasalahan ini, insya Allah kalau anak tidak salah tangkap, dan insya Allah benar, bahwa mereka pun di akhir sidang dan perdebatan itu, mereka berkesimpulan bolehnya mengulang umrah di dalam sebuah safar. Wallahu a'lam bishawab. Iya Ustadz, Masya Allah, jazakumullahu khairan. Ustadz, ini mohon nasihatnya. Pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihat dari Ustadz. Saya tidak punya mahram, tapi saya cukup mampu untuk berangkat umrah. Dan saya belum pernah berumrah dan belum pernah berhaji.
Jadi karena haji sangat sulit, saya bercita-cita paling tidak umroh dulu sebelum saya meninggal dunia. Tetapi sampai sekarang saya tidak punya mahram. Apa yang bisa Ustadz nasihatkan dalam situasi seperti saya ini? Jazakumullahu khairan Ustadz. Wa jazakumullah khair. Ada 3 pendapat ulama terkait dengan hal ini. Pendapat yang pertama yang mengatakan mutlak haram sama sekali kecuali ada mahram. Ya, sebagaimana itu yang dirajihkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Pendapat yang kedua adalah yang mengatakan bahwa seorang yang belum pernah haji sama sekali dan belum pernah umrah sama sekali, dia boleh melaksanakan haji dan umrahnya tanpa mahram untuk yang pertama kalinya ini. Untuk yang pertama kalinya ini. Ya, artinya untuk umrah pertama kalinya atau haji pertama kalinya boleh bagi dia untuk melakukan safar tanpa mahram dengan syarat dia selamat dari gangguan dan fitnah. Ya, dalam keadaan perjalanan safar dari pergi sampai pulang dalam keadaan aman, ya, terjaga, dia bersama dengan rombongan-rombongan wanita, tidak ikhtilat di sana sini dan terjauh dari fitnah godaan laki-laki dan yang semisalnya. Nah, ini yang disampaikan diantaranya oleh Syekh Utsman Al-Khamis, hafizahullah, salah seorang murid dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, rahimahullah ta'ala. Kemudian pendapat yang ketiga adalah yang mengatakan bahwa itu boleh dengan syarat ya wanita melakukan safar termasuk safar haji atau umrah tanpa mahram itu dibolehkan. Ya silahkan selama dia di dalam perjalanan yang penuh dengan keamanan ya atau dalam arti terbebas dari fitnah, gangguan, intimidasi, dizalimi atau dia mengalami hal-hal yang tidak mengenakan sebagai seorang yang sedang melakukan safar atau terganggu karena dia seorang wanita dan yang semisalnya. Pendapat ini diantaranya disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wallahu a'lam bishawab. Ana melihat dari 3 kaul ini yang mungkin yang lebih moderat, artinya lebih pertengahan adalah pendapat kedua yang mengatakan kalau misalnya seseorang ingin melakukan safar untuk pertama kalinya untuk haji dan umrah dan dia bisa mendapatkan jaminan keamanan selama safarnya ini bahwa dia dengan rombongan wanita-wanita saja dia terjaga dengan sebuah travel yang amanah dan kemudian dia terjaga selama perjalanan dari berangkat sampai pulangnya bahwa dia tidak akan mengalami gangguan dan lain sebagainya, fasilitas tercukupi dan lain sebagainya, maka insya Allah dia boleh untuk melakukan perjalanan safar haji dan umrahnya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Iya Ustadz. Jazakumullahu khairan. Pertanyaan yang ketiga Ustadz. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya. Sampai sekarang saya sulit sekali berkonsentrasi atau fokus pada ibadah saya. Misalnya ketika sholat. Di pertengahan sholat pasti pikiran saya kemana-mana. Ketika ngaji juga baru dimulai sudah berpikir kemana-mana, megang gadget dan seterusnya. Dan amalan ibadah yang lain, misalnya zikir pagi sore, belum pernah juga konsisten. Apakah ini karena dosa-dosa saya? Tapi saya sudah melakukan taubat, Ustadz. Sulit sekali keluar dari kondisi yang seperti ini. Semoga nasihat Ustadz dapat memberi jalan keluar bagi masalah yang membuat galau hati saya senantiasa. Jazakumullahu khairan Ustadz atas nasihatnya. Allah ibarik fiik. Allah ibarik fiik. Nah, masalah yang dihadapi oleh miliaran manusia yang hidup saat ini yang mereka itu merasa bahwa mereka kehilangan kemampuan untuk bisa fokus dalam hal apapun. Sehingga bahkan salah seorang ada sebuah buku yang berjudul Stolen Focus yang ditulis oleh Johan Hari. Dia menyebutkan di sana bagaimana hilangnya fokus dari generasi ini. Dan dia menceritakan di awal buku itu bagaimana kehilangan fokus dan perhatian itu bukan hanya dirasakan oleh dirinya saja. Dia bertemu dengan banyak profesor, dengan banyak latar belakang dari jurusan fisika, matematika, dan yang lain sebagainya. Mereka pun mengalami hal yang serupa. Mereka mengalami hal yang mereka katakan bahwa kami kehilangan kemampuan kami untuk fokus di dalam segala aktivitas kami. Apa yang terjadi? Kesalahan apa ini? Ya, dia mempertanyakan permasalahan ini sampai dia menulis buku itu tadi yang berjudul Stolen Focus. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wallahu a'lam bishawab. Masalah yang dihadapi atau yang dihadapi oleh banyak orang sekarang ini adalah karena scrolling yang berlebihan.
ya, karena menggunakan gadget yang berlebihan. Ketika antum scrolling feed, story, dan yang semisalnya melihat ke sana kemari, apa yang kita lihat ini tanpa kita sadari terekam ke alam bawah sadar kita. Yang itu membuat betul-betul memori kita ini sangat terdistraksi dengan sangat luar biasa, terganggu dengan sangat luar biasa. Memori terus merekam. Apa yang kita lihat terekam tanpa kita sadari. Ya, dan saking banyaknya kita tidak memiliki kemampuan untuk bisa memperhatikan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang manfaat, mana yang madarat. Kita tidak bisa memperhatikan mana yang layak diterima dan yang harus ditolak dan dibuang dengan buang mentah-mentah gitu ya. Itu semua kita tidak memiliki, sudah lagi tidak mampu memiliki kemampuan untuk itu. Sudah kehilangan dengan itu semuanya. Kenapa? Karena begitu masifnya informasi. Antum melihat, misalnya duduk aja dalam 60 detik, dalam semenit saja, antum melihat sebuah reel, feed, dan semisalnya, itu berapa banyak antum lihat dalam semenit. Namun, tidak ada orang yang melihat handphone gadget ini cuma semenit doang. Tanpa dia sadari, ya, dia bisa 1 jam, 2 jam, yang seperti itu dia pindah dari status ke status, story ke story, ya, reels ke reels. Dia pindah dari sini ke situ dan terus demikian, dan seperti meminum air laut yang tidak ada habis-habisnya. Nah, apa yang terjadi pada memorinya? Yang terjadi adalah bagaimana dia kehujanan dengan informasi yang membuat dia basah kuyup dengan informasi ini dan tidak memiliki kemampuan untuk bisa fokus memperhatikan salah satunya dengan baik. Maka membuat generasi ini kehilangan kemampuan untuk konsentrasi dan fokus. Itu masalah besar yang dialami oleh seluruh generasi yang hidup di zaman ini. Di samping permasalahan yang seperti yang disampaikan oleh penanya terkait apakah mungkin karena faktor dosa ataukah karena faktor ini dan itu dan lain sebagainya. Maka kalau kita menyadari faktor utamanya adalah karena kita tidak memiliki kontrol terhadap gadget kita, maka itu yang harus dilakukan. Bagaimana kita mengontrol gadget kita, meminimalisir interaksi kita dengan hal-hal yang nggak penting. Bahkan terlebih lagi ketika Nabi SAW menyampaikan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, di antara bentuk bagusnya Islam seseorang, dia meninggalkan apa yang nggak penting buat dia. Namun terkadang saat ini semua jadi penting, ya. Ketika ada petasan meledak di mana itu jadi berita penting, ketika ada kecelakaan di mana menjadi berita penting, ketika ada berita politisi ini begini dan begitu akan menjadi sebuah penting. Semuanya jadi sangat penting bagi kita sehingga kita terkena dengan penyakit yang menjadi penyakit generasi ini juga, yaitu FOMO, ya, kekhawatiran untuk tidak mengetahui informasi yang sedang happening, yang sedang terjadi, yang sedang viral. Ini menjadi salah satu masalah kejiwaan juga yang dialami oleh generasi ini. Jadi pertanyaan yang ditanyakan ini, ikhwafillah, bukan hanya sekedar terkait karena masalah dosa, tapi juga karena ada kebiasaan salah yang dilakukan oleh generasi ini yang seharusnya dia kembali kepada meninggalkan, artinya berusaha untuk memaksimalkan, meminimalisir interaksinya dengan gadget dan mulai baca buku-buku, ya. Karena antum ketika mulai fokus, mulai belajar untuk membaca buku, membaca Al-Quran dari mushaf, membaca terjemahan, membaca hadis, dan memaksimalkan waktu dengan itu dan meminimalisir waktu dengan gadget, kecuali hal-hal yang memang sangat perlu, ya, telepon, silaturahim keluarga, transaksi usaha dan bisnis. Di luar itu stop, tidak perlu melihat gadget kita, taruh saja gadget itu, interaksi dengan keluarga, dengan anak langsung, dengan antara kehadiran hati dan fisik kita, baca buku dari buku-bukunya langsung, yang dengan demikian akan membuat antum akan kembali memiliki kemampuan fokus yang jauh lebih baik. Sedangkan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita sebagai seorang muslim sudah diajarkan untuk bersikap fokus dengan sangat luar biasa. Dengan apa? Dengan ibadah sholat yang antum jalani sehari 5 kali. Gerakan yang memang harus gerakan sholat dari takbiratul ihram sampai salam, bacaan sholat yang dituntut bagi kita semuanya untuk membacanya dengan tartil, ya, kemudian sholat dengan tumakninah, dengan tenang. Itu semuanya pembelajaran yang sangat bagus, yang sangat kuat, yang sangat bermanfaat untuk membuat kita memiliki kemampuan yang lebih di dalam konsentrasi dan fokus terhadap sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Afwan kalau Anda menjawabnya cukup lebar, tapi ini tidak ada nilainya dibandingkan dengan kondisi yang sedang dialami oleh generasi ini secara luar biasa.
Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum. Masya Allah Ustadz, jazakumullahu khairan. Iya Ustadz, Wa jazakallahu. panjang tapi padat. Masya Allah, jazakumullahu Barakallahu khairan dan ini fiikum. pasti berguna bagi kita semua Ustadz yang mendengarkan. Ustadz masih Barakallahu. boleh satu pertanyaan terakhir mungkin? Ahlan wa sahlan. Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Waalaikumsalam. mohon nasihatnya apabila anak saya berkata-kata kasar sekali Ustadz. Memang lingkungan sekolahnya tidak baik, tapi akhirnya jadi terbiasa. Dan kebetulan di keluarga juga eh, kondisinya tidak kondusif untuk mengajarkan akhlak yang baik. Akhirnya sangat sulit dan sekarang hampir teenager, hampir remaja Ustadz, tapi kata-katanya kasar. Terkadang juga keluar kata-kata yang tanda kutip mencelakakan orang lain. Mohon nasihatnya bagaimana saya sebagai ibu tunggal mendidik anak laki-laki saya ini, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Setiap beban di dalam mendidik dan mengajar kepada mendidik anak-anak kita itu akan menjadi sangat berat ketika kita bersandar penuh kepada effort yang kita keluarkan atau yang kita kerjakan. Kita sering berpikir bahwa saya harus melakukan ini, saya harus melakukan itu, saya harus memindahkan sekolah, bisa jadi saya harus menjauhkan dari interaksi keluarga, saya harus ini dan itu, dan banyak hal. Ya ini memang langkah-langkah praktis yang mungkin menjadi sebuah opsi. Tapi seringkali kita melupakan satu hal yang sangat penting di dalam mendidik anak-anak kita, membuat anak-anak itu menjadi lebih baik akhlak dan perangainya, yaitu mendoakan mereka. Doakan mereka. Doa dengan tulus dan khusyuk, minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai hati anak-anak kita, yang menguasai hati teman anak-anak kita, yang menguasai hati keluarga kita, agar mereka diberi hidayah untuk memiliki akhlak yang baik. Ya, dan itu yang didoakan oleh Nabi SAW kepada generasi muda di zaman itu, sebagaimana yang tadi kita dengarkan dalam hadis Abul Mahdzurah, bagaimana Nabi SAW memegang keningnya, mendoakannya, mengusap wajahnya, mengusap dadanya, mendoakan itu sampai kepada pusarnya. Lakukan itu, ya. Doakan, ya Allah berilah hidayah kepada anakku. Pegang kepalanya, doakan anaknya. Doakan, diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pegang dadanya. Ya Allah maghfirlah, Allah maghfir dzanbahu wa hassin wa hassin farjahu. Ya, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah jaga kehormatan dirinya, ya Allah jaga dirinya, perbaiki akhlaknya. Pegang dadanya, doakan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang pemuda yang minta izin untuk berbuat zina kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lakukan di saat anak itu sadar, lakukan di saat anak itu tidur. Ya, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena effort kita itu bernilai, tapi jauh lebih bernilai kehendak dan kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jauh lebih luar biasa yang membuat kita less stress, membuat kita tuh jauh dari stres, karena kita bergantung kepada yang maha kuasa yang mengatur, yang menguasai seluruhnya yang di alam semesta ini. Dan juga akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di samping itu juga kita mendidik mereka, ya mendidik mereka, memberikan pengajaran yang baik dan mendidik terutama anak-anak remaja. Kita memang sadar bahwa anak-anak remaja sekarang ini sangatlah kritis, ya sangatlah kritis, sehingga ketika kita menghadapi generasi yang kritis seperti ini, tidak mudah bagi kita mengatakan kamu harus begini kan dan kamu jangan begitu. Tapi mungkin kita akan balik metodenya dengan memberikan pertanyaan kepada dia. Apa apa yang kamu harapkan dari dirimu sendiri ketika kamu tumbuh dengan kosakata-kosakata seperti itu? Ya, apakah kamu berharap menjadi seorang pebisnis yang sukses, mengharap menjadi seorang pemimpin suatu masyarakat, ya, atau engkau berharap menjadi seorang pemimpin di sebuah lembaga bisnis tertentu? Apa ada seorang pengusaha sukses, dia pemimpin suatu perusahaan, atau orang yang dikenal juga, dan kemudian dia memiliki perangai yang dibenci oleh banyak orang? Mustahil. Ya, dia harus memenangkan dirinya dulu sebelum dia bisa menang di dunia yang akan dia hadapi. Dia tidak akan mungkin dia akan tinggal di usia remaja begitu saja dengan tidak mau peduli dengan lingkungannya, dengan dia tidak mau peduli dengan masa depannya, dengan dia tidak mau peduli dengan bahwa gimana nantinya. Ya tidak, kita sadarkan dia, kamu bakal tambah dewasa, kamu akan begini, kamu akan begitu.
Apa jadinya kalau kamu tidak merubah perangai dan sikapmu? Apa jadinya kalau kamu tidak merubah cara tutur katamu terhadap orang lain? Apakah kamu berharap akan memiliki profesi atau pekerjaan yang baik ketika kamu seperti ini di tempat kerja terhadap teman sejawatmu, terhadap atasanmu misalnya? Ataukah kamu akan berharap akan naik, dia mendapatkan segala kemuliaan, kelebihan-kelebihan, ya promosi-promosi. Ketika kamu dengan perangai yang seperti ini, kamu akan gagal sebagai anggota keluarga, kamu akan gagal sebagai seorang karyawan, kamu akan gagal sebagai seorang pemimpin. Semua orang ini sifatnya orang gagal. Ketika dia tidak bisa memenangkan dirinya dari bersikap hal-hal yang tidak baik dan tidak benar tersebut. Coba dimengertikan mereka. Ya, di samping doa, doa itu memiliki pengaruh yang sangat kuat yang tanpa kita sadari Allah Subhanahu wa taala membukakan hati mereka untuk mendapatkan hidayah menuju akhlak yang mulia. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jazakumullahu khairan Ustadz atas nasihatnya. Pertanyaannya selesai. Mungkin sebelum Alhamdulillah. ditutup Ustadz boleh memberikan nasihat penyemangat bagi kami Ustadz dan sekaligus Nah, penutupnya. Jazakumullahu khairan. barakallahu fiik. Insyaallah pada kajian kita berikutnya adalah surat-surat Nabi kepada para pembesar. Ya, surat-surat Nabi kepada para pembesar atau kepada para tokoh-tokoh masyarakat. Yang di situ kita akan melihat bagaimana dakwah Nabi yang ofensif, ya, bagaimana dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pemimpin-pemimpin suku-suku di sekitar Jazirah Arab, dan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka untuk memeluk dinul Islam. Yang ini menunjukkan kepada kita bahwa dinul Islam adalah agama yang bersifat universal, agama yang menyeluruh untuk seluruh umat manusia. Bahwa bagaimana Islam itu mengajarkan kepada kita bagaimana Islam ini menjadi sebuah rahmat bagi alam semesta, memuliakan mereka yang memeluknya, dan memberikan mereka, merubah mereka dari orang-orang yang berperangai buruk menjadi orang-orang yang berperangai baik, mengajarkan kepada mereka, kepada kita semuanya, bagaimana mereka yang dulunya hina dan dihinakan dengan syirik menjadi mulia dengan tauhid. Yang ini semuanya menjadi pesan-pesan besar dari Nabi SAW, dari Nabi SAW kepada kita semuanya. Dan ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, antum kita semuanya menyadari semakin kita kenal Islam, semakin kita tahu Al-Quran, semakin kita kenal Nabi Muhammad SAW, semakin kita menyadari bahwa kita, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita sudah di jalur yang benar, sudah on the track, sudah di jalur yang benar. Tinggal tersisa bagaimana kita melanjutkan perjalanan hidup ini dan berakhir hidup ini dengan di jalur yang benar ini. Jangan sampai kita keluar dari jalur ini, wal'iyadzubillah, terutama di akhir hayat kita. Maka dengan ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha membolak-balikkan hati, semoga hati kita tetap istiqamah di atas Islam, di atas iman, dan mati di atas agama Allah Subhanahu wa taala, di atas la ilaha illallah. Sampai di sini ikhwafillah, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.